Untuk materi subnetting biasanya kan kita harus disuruh oleh guru atau oleh dosen itu atau tenaga pengajar gitu ya, tenaga pendidik itu untuk mencari total subnet, jumlah host ya, kemudian blok subnetnya berapa. Kemudian kita juga biasanya disuruh untuk menulis bentuk tabel seperti ini ya, ada per subnet atau total subnetnya ada berapa, kemudian IP networknya berapa, IP awal, IP akhir, kemudian IP broadcastnya itu berapa untuk setiap subnetnya atau setiap bloknya, kayak gitu. Kemudian ayo kita coba belajar bareng-bareng tentang subnetting. Ya, perhitungannya itu seperti apa sih? Di sini saya memberikan perfect yang masih standar ya atau normal gitu. Ini ada kelas 192, 168, 10.0/24 kayak gitu. Nah, di sini kan masih standar, nggak ada perhitungan subnettingnya. Kalau yang standar itu kan biasanya /8 ya kan, itu kan kelas A, /16 itu kelas B, kemudian /24 itu kelas C. Kemudian kalau ibaratnya di bilangan biner untuk perfectnya ini berarti berapa sih? Berarti kan 1 sampai 8. Ini juga ya sama. Karena /24 berarti kan oktet yang kedua juga sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oktet ketiga juga ya 1 2 3 4 5 6 7 8, dan oktet yang terakhir berarti kan nilainya 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau ibaratnya didesimalkan ya, bilangan benernya berapa sih? Kan 8 8 8 0. Dan totalnya kan pasti 24. Dan kalau untuk menjadi subnet mas, nilai subnet mas itu berapa? Kan 255 255 255 0, kan seperti ini ya kan. Ini IP address atau perfect yang standar atau yang normal-normal saja tanpa penggunaan subnetting. Sekarang kita langsung ke subnettingnya ya. Kita gunakan IP yang sama juga atau jaringan sama, pakai kelas C 192 168, kemudian maaf 168 10.0/26 ibaratnya kayak gini ya. Kita pakai /26 berarti secara otomatis bilangan binernya itu enggak seperti ini ya. Dari biner, desimal, dan subnet masnya juga enggak akan sama kayak yang di atas. Nah, binernya berapa? Karena ini perfect 26 berarti oktet 1 sampai oktet ketiga itu berarti sama. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti kan di sini 8 8 8 kan 24. Kemudian kurang nih ya, kurang 2 berarti tambahkan 2 lagi, 1 2. Nah, sisanya 0, tulis 0. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kemudian di sini 2. Ketemunya pasti 26. Kemudian subnet masnya 255 255 255 titik, atau ini berapa subnet masnya? Masih tanda tanya, subnet masnya berapa? Karena ada 2 ya. Kemudian cara mengetahuinya atau cara mencarinya bagaimana? Kita gunakan tabel bantu yang ada di bawah ini ya, yang sudah saya kasih tanda. Kita masukkan bilangan biner yang oktet yang keempat ke dalam tabel. Berarti 1 1 0 0 0 sampai akhir ya. Kemudian nah, yang memiliki nilai itu urutan yang keberapa? Urutan yang pertama. Berarti 128 tambah 64 ya, sisanya 0. Kita jumlahkan 128 tambah 64 itu berapa? 192. Nah, 192 ini kita masukkan ke yang subnet mas di perfect 26. Nah, sudah ketemu. Berarti dengan IP 192.168.10.0/26
subnet masknya berarti 255 255 255 192 ya, itu subnet masknya. Sekarang kita mencoba untuk mencari total subnet ya. Total subnet dari perfect 26 itu berapa sih? Nah, di sini sudah ada 2 pangkat X ya. Cuma di sini juga ada host ya. Hostnya juga ada 2 pangkat Y min 2. Nah, ini rumus ini dapatnya dari mana kayak gitu. Atau X dan Y nya itu apa sih kayak gitu. Atau kemudian min 2 nya itu apa sih. Nah, untuk X itu sebenarnya adalah angka 1 ya. Angka 1 yang ada di bilangan binary. Sedangkan Y itu ada bilangan 0 yang ada di bilangan binary. Nah, kemudian yang min 2 itu adalah IP network dan IP broadcast ya. Min 2 ini adalah IP network dan IP broadcast, makanya dikurangin 2 kayak gitu. Kemudian kita coba cari total subnet ya. Itu 2 pangkat X. X nya berapa? X nya itu kita lihat, X nya berapa sih? Kita lihat di sini aja, X nya adalah 2. Nah, 2 kemudian sama dengan berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Berarti total subnetnya adalah sebanyak 4 ya. Kemudian host, untuk mencari host adalah 2 pangkat Y min 2 ya. Y nya berapa? Y nya adalah 6 ya, karena 8 dikurangi 2 ya sama dengan 6 kayak gitu. 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 6 kurangi 2 kira-kira itu adalah 64 dikurangi 2 berarti berapa? 62 ya. Kemudian blok subnetnya itu berapa? Blok subnetnya, blok subnet berarti dari 0 kemudian 62 kemudian 128 64 harusnya 128 kemudian 192. Nah, ini blok subnetnya ya, dari 0 64 128 dan 192 begitu. Kemudian untuk menulis IP network kita melihat dari blok subnet ya. Kita coba tulis IP network untuk blok 1 itu berapa? 192 168 10.0 ya. Kemudian subnet yang kedua 192 168 10.64. Kemudian subnet yang ketiga 192 168 10.128. Blok subnet yang terakhir 192 168 10.192. Oke, karena ini hanya sampai 4 blok saja, ini dihapus. Kemudian IP broadcastnya kita hitung IP broadcast dulu ya. IP broadcast berarti dikurangi 1 ya dari blok sebelumnya ya. Blok sebelumnya itu dikurangi 1 berarti 192 168 10.63. Di sini untuk blok yang kedua 192 168 10.127. Kemudian blok yang ketiga 192 168 10.110.191. Kemudian yang terakhir 192
168.10.256 kayak gitu. Selanjutnya IP awal di blok subnet pertama itu berarti 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Sedangkan subnet yang kedua di IP awal itu 192.168.10.65, kemudian IP akhirnya 192.168.10.126. kemudian subnet ketiga untuk IP awalnya itu 192.168.10.129, kemudian IP akhirnya di subnet ketiga 192.168.10.190. kemudian di blok terakhir atau subnet terakhir IP awalnya adalah 192.168.10.193, IP akhirnya adalah 192.168.10.255 gitu ya. Itu berarti perhitungan atau nilai dari perfect slash 26 ya. Berarti perfect 26 itu mempunyai 4 blok atau total 4 subnet, kemudian hostnya itu terdapat 62 workstation PC atau 62 IP yang bisa digunakan. Kemudian blok subnetnya, karena ini ada 4 total subnet, berarti di sini juga ada 4, ada 0, 64, 128 dan 192. Kemudian cara penulisannya di tabel itu kayak gini. Ada subnet 1, 2, 3, 4, kemudian ada IP network, IP awal, akhir, dan broadcast. Dan cara penulisannya seperti ini ya. Berarti IP yang digunakan untuk slash 26 itu berarti yang bagian sini ya. Ini yang boleh digunakan untuk di jaringan komputer gitu, atau di klien, atau di klien server, kemudian router, access point. Nah, ini yang boleh digunakan ya. Oke, itu aja yang bisa saya share di video kali ini, semoga bermanfaat. See you next time.